warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar saudara semuanya? Sebetulnya saya tidak nyaman duduk di kursi ini, sedangkan Ustaz di bawah. Ada kursi yang lebih tinggi lagi biar saya duduk. Enaknya di bawah kali. Tapi nggak apa-apa, siapin. Teman-teman semuanya, hari ini saya mau sebelum mulai kita ice breaking dulu ya. Ada sebuah sapaan di bulan Ramadan di beberapa belahan dunia Muslim itu menggunakannya. Seperti contohnya misalnya mungkin di SMP udah pakai tuh, biasanya juga belum. Kalau kita sebut Ramadan Karim, jawabannya Allahu Akbar. Kalau saya sebut Ramadan Karim, Allahu Akbar. Ini dipakai di beberapa, misalnya di Mesir dan lain sebagainya. Saya ulangi ya, Ramadan Karim, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi menurut beberapa ulama yang lain, sapaan ini tidak terlalu Islami ya kan. Sama seperti minal aidin wal faizin, itu telah aslalaha. Tapi menurut ulama silahkan dipakai karena mitnahiyatul muamalah. Sama ini juga gitu. Ada yang lebih Islami sebetulnya, Ramadan Mubarak. Jawabannya Ramadan Mubarak. Ya, saya ulang lagi ya, Ramadan Mubarak. Saya ulang lagi, Ramadan Karim, Allahu Akbar. Kita ajarin nanti anak kita mungkin biar nanti di belahan dunia dia bisa tahu kalau ada Ramadan Karim, jawabannya Allahu Akbar. Oke teman-teman semuanya, kita langsung saja ya. Kemarin banyak dari teman-teman membahas tentang isi di dalam Ramadan itu berkaitan dengan tasawuf ya. Tasawuf itu adalah, nanti yang nggak tahu tasawuf mungkin bisa googling. Sederhananya adalah tasawuf itu tentang kebersihan hati, mengosongkan hati dari hal-hal yang buruk, mengisi hati dengan hal-hal yang positif, akhlak yang baik, perangai hati. Itu semuanya adalah tasawuf. Ustaz Marzuki misalnya sangat luar biasa, adem karena gurunya juga seorang mursyid tasawuf ya. Ustaz Tarmizi karena beliau mengidolakan Ustaz Arifin Ilham ya, karena wajahnya hampir mirip. Ustaz Arifin Ilham tasawuf. Banyak sekali ustaz-ustaz, kita harus bisa mengenali mereka semuanya. Misalnya Buya Razi, tahu kan yang di YouTube itu ya, tasawuf. Kalau Ustaz Somad awalnya fikih, tanya jawab fikih, tapi lama-lama masuk ke tasawuf karena memang tasawuf itu dekat dengan ilmu-ilmu. Nah sekarang saya mencoba untuk agak lebih berbeda, bukannya lebih baik tapi berbeda ya. Akan membahas minahiyati ulumil Quran, dari segi ulumil Quran, karena materi ini adalah meraih Lailatul Qadar. Sungguh berat pembahasannya, tapi saya coba aja ya teman-teman. Kita mulai dari, nah Lailatul Qadar adalah sebuah makhluk yang Allah ciptakan karena kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Begitu baiknya Allah, Maha Rahman, yang Maha kasih dan sayang, sehingga memberikan kita sebuah kebaikan yang mana kebaikannya tidak diberikan oleh Allah untuk umat yang lain. Maka Lailatul Qadar adalah maziyatu hadhil ummah. Keutamaan umat ini adalah Lailatul Qadar. Karena umat ini dibatasi umurnya. Kata Rasulullah SAW, ma baina sittina wa
Sab'in. Di antara 60 dan 70 tahun. Kalau lebih berarti bonus. Kalau kita lihat, wow, berarti enakan umat zaman dulu, misalkan 1000 tahun, 800 tahun, 900 tahun, lebih dari 100 tahun. Ya, kalau yang dilihat adalah amalnya. Tapi kalau yang dilihat dosanya, contoh, misalnya ada seorang laki-laki ghibah selama 60 tahun. Ghibah selama 60 tahun. Ada seorang laki-laki yang ghibah selama 1000 tahun. Kira-kira lebih baik mana? 1000 atau 60? Dari dua itu. Dari baik. Tapi kalau dilihat ya mending 60 tahun. Jadi dibatasinya umur manusia adalah salah satu kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umat Muhammadiyah. Umat Nabi Muhammad SAW. Dan juga adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap hambanya. Nah, kita akan masuk pada Lailatul Qadar. Saya akan bahas dari sisi ulumul Quran saja, yaitu dari surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya kami. Jadi Allah menggunakan lafaz kami. Kami kalau manusia yang pakai itu untuk merendahkan hati. Contohnya misalkan seorang panitia mengucapkan kami, mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Nah, berarti kami padahal dia ngomong sendiri. Tapi kenapa dia mengucapkan kami? Untuk merendahkan hatinya. Tapi kalau Allah yang mengucapkan inna, sesungguhnya kami, bukan merendahkan diri Allah, tapi lita'zimi nafsihi, untuk membesarkan zatnya. Jadi kalau Allah mengucapkan inna, sesungguhnya kami, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu atau esa, ya. Seharusnya bukan inna, tapi ini. Jadi tujuan adalah untuk mengagungkan dirinya di hadapan para makhluk. Anzalnahu, telah menurunkan kami, yaitu Al-Quran. Hu-nya kembali ke Al-Quran. Fi Lailatul Qadr, pada malam Lailatul Qadar. Anzalna itu artinya turun, tapi turun secara satu jumlah. Jadi tidak berangsur-angsur. Para ulama mengatakan bahwa di dalam kitab ulumul Quran banyak, ada manahil irfan, ada iswan fi ulumil Quran, ada tibyan fi ulumil Quran, ada mabahis fi ulumul Quran dan sebagainya. Ketika kita belajar, kita akan mengetahui runtutan kronologi penurunan Al-Quran. Insya Allah teman-teman sudah tahu semua, jadi saya review sedikit. Al-Quran turun dengan dua penurunan, teman-teman sekalian. Jadi ada juga ulama yang mengatakan 3 kali penurunan. Khususnya di kitab Mabahis fi Ulumil Quran ada, cuma sedikit. Yang banyak adalah 2 kali penurunan. Penurunan pertama adalah min lauhil mahfuz ila baitil izzah fis sama'i dunya. Turunnya Al-Quran dari lauhil mahfuz ke baitil izzah di langit ke dunia, di jumlatin wahya, dengan jumlah yang satu. Jadi satu kitab turun langsung. Nah, penurunan inilah yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Jadi di langit itu ada namanya rumah, Baitul Izzah fis sama'i dunya. Namanya ada Baitul Izzah, rumah Izzah, kemuliaan. Itu ada di langit dunia. Ada juga namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat, kalau kata guru saya, Baitul Ma'mur itu di langit ke-7. Baitul Ma'mur di langit ke-7 tempat malaikat tawaf. Tapi menurut hadis, Baitul Ma'mur itu adalah tempat malaikat sholat di langit ke-7. Tapi ini Baitul Izzah di sama dunia, di langit dunia. Tujuannya apa?
Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa tidak langsung saja ke hati Nabi Muhammad SAW? Kenapa harus turunkan? Pertama, tujuannya adalah agar malaikat Jibril nanti mengumpulkan seluruh malaikat-malaikatnya di langit pertama sampai langit ketujuh, dikumpulin di Baitul Izzah, dan malaikat Jibril akan mengatakan bahwa hadza akhirul kutub, ini adalah akhir daripada kitab-kitab Allah, kitab samawi. Diturunkan kepada khatamun nabiyyin, diturunkan kepada penutup para nabi, dan akan disampaikan kepada umatnya yang terakhir, yaitu umat Nabi Muhammad. Teman-teman, itu penurunan pertama. Penurunan kedua, ini dalilnya banyak. Pokoknya setiap yang anzalna atau nazala itu biasanya turun jumlah wahid, satu kali turun. Contohnya ya tadi di surat Al-Baqarah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada di surat lain misalnya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah ila akhirnya. Ada juga dalam surah Al-Baqarah yang sering dibaca imam, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, anzala, tanpa ada tasdid di dalam. Boleh turun satu jumlah. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran turun sekaligus di Lailatul Qadar, disebut sebagai Lailatul Qadar. Penurunan yang kedua tidak berlama-lama adalah turunnya Al-Quran min Baitul Izzah, dari Baitul Izzah, di mana letaknya di sama dunia. Jadi ada perbatasan antara langit dunia mungkin dengan langit akhirat, mungkin seperti itu. Perbatasannya ada namanya Baitul Izzah, disitulah letaknya Al-Quran. Jibril membawanya kepada hati Nabi Muhammad SAW biwasitatil amin Jibril alaihissalam ila qalbi Nabi Muhammad SAW bimuddati 23 aman ya, sana. Jadi dengan dalam tempo 23 tahun diturunkannya. Itu disebut penurunan yang pertama. Pada yang kedua itu disebut sebagai nuzulul Qur'an, tanggal 17 Ramadan. Untuk sebagian ulama mengatakan 17 Ramadan. 17 Ramadan berarti udah satu hari lagi ya, atau 2 hari lagi? 2 hari lagi ya. Jadi itu disebut sebagai nuzulul yang kedua, bukan yang pertama. Kalau yang pertama Lailatul, kalau yang kedua nuzulul. Sebagian umat muslim di Indonesia merayakan, sebagian tidak. Kasar. Al-Imam Ibnu Imad mengatakan bahwa yastadillu bihadhil ayah yadullu annal lail afdalu minan nahar. Berdalil atas dalil yang di atas, inna anzalnahu fi lailatul qadar, menunjukkan bahwa malam lebih baik dari siang. Jadi lailan lebih baik dari nahar. Tapi insya Allah dua-duanya soleh dan juga berbakti pada orang tua. Amin ya Rabbal. Tapi selera sepak bolanya rendah sebenarnya. Yang satu abangnya Manchester City, yang satu lagi Barcelona. Kesukaan bocil semuanya. Jadi malam itu lebih baik dari siang. Kenapa malam punya Lailatul Qadar, sedangkan siang tidak memilikinya? Ibnu Imad mengatakan demikian. Lalu apa dalilnya? Dalilnya banyak. Contohnya, inna nahnu nazzalna dzikra, ada di dalam Al-Quran. Pokoknya yang pakai tasdid nazzal, tanazzal itu biasanya penurunan yang kedua. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran berangsur-angsur, wa inna lahu lahafizun, kami juga akan menjaganya. Hadis yang lain, ayat yang lain mungkin nanti akan sampaikan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa betapa Al-Quran itu sangat berat. Di dalam surah Al-Muzammil
inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Bahwa ayat yang akan turun sangat berat sekali. Maka ada beberapa hikmah yang akan kita lihat nanti berdasarkan kenapa Al-Quran diturunkan munajjaman secara berangsur-angsur, kredit munajjaman, kredit berangsur. Yang pertama, adalah tasbihul liqauli Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat Al-Quran turun untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Jadi pelan-pelan turun. Karena ayat turun kadang-kadang tidak seperti yang disampaikan Ustaz Fatah kemarin berat, tapi ada ayat yang memang untuk memberikan SK kepada Rasulullah dalam tugasnya, istilahnya begitu ya. Jadi dia lebih ringan mengerjakannya. Menjalani hidup ini jadi lebih enak karena ada ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala menjadi penguat hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua baru litalattuf liqalbi Nabi Muhammad SAW, untuk melemah lembutkan kepada hati Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam suatu ayat dikatakan bahwa salah itu di surat, jadi surat Al-Hasyr ayat 21 saya tulis. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ini sungguh luar biasa, sangat menarik. Jika seandainya aku turunkan Al-Quran ke atas gunung, maka engkau akan lihat gunung tersebut hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gunung saja hancur, bagaimana hati Nabi Muhammad SAW? Makanya kemarin kata Ustaz Fatah, ada ayat yang memang sangat membuat panas dingin Rasulullah, dan Rasulullah turun dari untanya. Maka sangat berat, maka pelan-pelan ditalattuf untuk berlemah lembut. Ayatnya bisa ada di sini saya catat. Oh ya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Jadi adalah Al-Qur'an, kami pisahkan Al-Qur'an itu bertahap-tahap agar engkau bacakan kepada manusia secara perlahan. Wa nazzalnahu tanzila, kami turunkan berangsur-angsur. Wa nazzalnahu tanzila, tanzila itu jadi maf'ul mutlak kalau dalam bahasa ini ilmu nahwu, berturun dengan beberapa kali penurunan. Yang ketiga tadarruj, tadarruj fi tasri'. Tadarruj itu dalam membuat hukum itu perlahan-lahan, ya bertahap. Seperti contohnya ada, ini mungkin buat kita penting juga teman-teman. Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada manusia bagaimana menghilangkan khomer ketika zaman Nabi Muhammad SAW itu menjadi sebuah minuman yang sudah sangat familiar biasa. Cara Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan itu tidak langsung diharamkan, karena memang sudah mendarah daging pada zaman itu. Jadi dikatakan dalam kitab Tibyan di Ulumul Quran, dulu saya belajar di pesantren karangan Syekh Ali As-Sabuni. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyindir manusia secara tidak langsung. Contohnya misal wamin samaratin nakhil wal a'nabi tattakhiduna minhu, saya nggak boleh ngarang. Jadi dari pohon nakhil itu kayak kurma dan juga anggur, diambil darinya saripati yang memabukkan, wariskon hasanah, dan juga rizki yang baik. Itu yang pertama, nggak dilarang dulu, dikasih ininya dulu, sindiran. Yang kedua adalah sindiran tapi langsung. Contohnya misalnya ayat yang selanjutnya di surat
Oh, saya tidak tulis lagi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas. Wa manafi'ihima akbaru min naf'ihima. Akbaru min naf'ihima. Ya, seperti itu. Jadi mereka bertanya tentang khamr dan maisir judi. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas. Di dalam keduanya ada kebaikan dan juga keburukan. Wa ismuhuma, sedangkan keburukannya akbar, lebih besar dari kebaikannya. Jadi yang ketiga ini dikasih perbandingan. Yang kedua ini dikasih perbandingan dulu. Baru yang ketiga dilarang, tapi secara juz'iyah, tahrim juz'iyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bersabda, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekat sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Kalau di luar sholat masih boleh, jangan itu. Mabuk di luar sholat boleh. Kan ada sahabat yang sholat sambil mabuk. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mendekat sholat sedangkan kamu sedang mabuk. Belum dilarang di semua aspek kehidupan. Barulah keempat, Allah Subhanahu wa taala melarang umat manusia untuk mendekati khamr dengan firman-Nya, "Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan." Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi dengan keempat tahap ini kita bisa belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan endemi yang begitu mengakar pada masyarakat kala itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr limadza summiyat hadhihi lailatul qadr. Kenapa dinamakan? Yang pertama dinamakan lailatul qadr karena al-qadru bermakna al-uzma. Al-qadr artinya adalah keagungan. Jadi lailatul qadr bermakna lailatul syarif, lailatul mubarak, malam yang sangat tinggi. Yang kedua karena Lailatul Qadar adalah Lailatul fihi takdir wal qada. Ada takdir dan qada. Makanya Lailatul Qadar, qada dan qadar, takdir. Makanya malam Lailatul Qadar bukan hanya diartikan sebagai malam, kemudian akan malam di mana disusunnya takdir dan qada Allah, qadanya manusia. Yang ketiga adalah wajib tasmiyah, penamaannya adalah karena malam itu adalah al-qadru bermakna ad-dayiq. Dayiq itu sempit. Ini tapi pendapat yang ini ya kurang masyhur ya. Malam yang sempit, Lailatul Dayiqah, malam yang sempit. Kenapa sempit? Karena ketika itu tanazzalul malaikatu war-ruh fiha. Malaikat turun ke bumi. Malaikat kan badannya kan segede-gede apa ya? Mungkin planet kali atau bukan body shaming, malaikat gede badannya. Jadi malaikat turun berbondong-bondong ke bumi. Makanya rapat. Selanjutnya dikit lagi. Selanjutnya adalah kenapa Lailatul Qadar? Apa keutamaan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar keutamaan adalah lebih baik dari khairun min alfi syahr. Apa makna khairun min alfi syahr? Maknanya adalah yang pertama makna yang jelas 1000 bulan dimaknai dengan 83 tahun 4 bulan, yang mana umat manusia pada waktu itu kita hidupnya cuma 60 sampai 70 tahun, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan malam. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa makna 1000 tahun itu bukannya makna yang sebenarnya, tapi adalah makna ta'birul Quran. Ibarat contoh misalnya, saya mohon maaf beribu-ribu maaf. Kenapa harus 1000? Kenapa tidak saya mohon maaf 951 misalkan ya gitu. Karena ribuan itu dikatakan sebagai tak terhingga gitu. Maka dikatakan oleh seorang ulama, ini adalah ta'bir Qur'ani yang mengatakan Lailatul Qadar bukan 1000 bulan, tapi di zaman tawil, waktu yang panjang, lahulu tidak ada batasnya.
Maka seolah-olah ketika kita sholat malam dan sebagainya, seolah-olah kita berpuasa atau sholat malam, zikir sepanjang bulan dan tidak ada batasnya, seolah-olah begitu. Hadirin, yang terakhir dari saya adalah marilah kita senantiasa mengisi malam-malam ini dengan berniatkan bahwa kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu adalah keuntungan bagi kita bersama. Mengisinya dengan apa? Yang pertama, kata seorang ulama, bisa dengan istighfar, taubat, zikir. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Kata Imam Nawawi, zikir yang paling afdal adalah tilawatul Quran dan lain-lain. Dia mulai seperti yang disampaikan oleh Ustaz Al-Roman dan lain sebagainya. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Kemudian yang terakhir dari saya adalah sebetulnya ada yang hal yang tertinggal, yaitu kapan waktunya. Tapi karena waktunya nggak cukup, jadi nanti aja bisa browsing ya, googling. Waktunya itu banyak hadis-hadis saya mau sampaikan, tapi waktunya nggak cukup. Riwayat-riwayat yang kuat, yang paling kuat adalah riwayat Aisyah radhiyallahu anha, taharru lailatul qadri fil witri min asyril awakhir. Jadi carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bagian-bagian yang itu yang paling kuat ya. Yang lain juga sahih kuat, tapi itu yang paling dipegang para ulama. Terakhir saya titip teman-teman, ketika kita nanti mendapatkan malam Lailatul Qadar, tolong juga titip doa ya. Ini saya titip doa teman-teman. Studi kiranya teman-teman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika malam ini adalah malam-Mu yang mulia yang Kau janjikan kepada kami dan aku mendapatkannya, tolonglah sudinya Engkau kiranya memberikan malam ini juga kepada sahabatku di balikmu. Jadi kalau saya tidur nanti saya doain gitu sama setengah atau setengah, saya dapat juga gitu. Sudilah kiranya Engkau memberikan malam-Mu yang telah aku dapatkan ini untuk sahabatku di balikmu. Dan jika Engkau hendak mengabulkan doaku yang telah aku bacakan, sudilah kiranya Engkau memberikan pengabulan doaku juga kepada sahabatku di dunia. Dan jika Engkau tidak memberikan padaku pada malam ini dan aku lalai, Engkau takdirkan aku lalai pada malam berikutnya, sudilah Engkau kiranya mengingatkan sahabatku untuk menyebut namaku pada malam itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan malam Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf teman-teman kalau ada kelemahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.